Yap, halo, kita kembali di materi pengolahan data berkomputer yang ke berapa sih sekarang ya? Yang keempat ya. Jadi yang keempat ini kita melakukan penggambaran bidang tanah menggunakan data titik dan jarak. Jadi kalau kemarin kita sudah melakukan penggambaran bidang tanah menggunakan data jarak ya. Sekarang kita melakukan penggambaran bidang tanah menggunakan data sudut dan jarak. Gitu ya. Jadi yang akan kita lakukan adalah kita melakukan penggambaran dengan sudut dan jarak dengan cara rotate, dan nanti akan kita lihat bagaimana caranya gitu ya. Kita nanti akan banyak bermain dengan rotasi dan juga masih tetap menggunakan bantuan circle untuk menentukan jaraknya gitu. Saya harap di modul yang ketiga kemarin sudah tidak ada kesulitan, karena kalau yang modul 3 kemarin tidak ada kesulitan, berarti yang modul ini juga kita sudah agak lumayan sudah bisa lah ya, ini lebih gampang lagi gitu ya. Terus ini di tampilan saya sudah ada workspace-nya, itu kita sudah set ke map classic workspace. Terus kemudian jangan lupa juga ketika mulai penggambaran kita melakukan setting yang diperlukan itu ya. Jadi point style-nya jangan lupa. Kemudian kita juga melakukan format unit. Jadi yang kita akan, karena kita akan menggunakan data jarak, maka data sudut, maka kita menggunakan degree minute second dengan presisinya 0 derajat, 00 menit, 00 detik gitu ya. Dan untuk yang pertama nanti kita akan gunakan counterclockwise dulu. Jadi ini jangan saya centang. Terus kemudian untuk unitnya kita pakai meter. Lalu kalau sudah kita melakukan penggambaran di modul, kalian akan melihat bahwa kita akan menggambar TDT A dan B, kemudian kita akan menggambar jarak garis PQRS. Jadi akan menggambar bidang PQRS gitu ya. Jadi kita pertama melakukan setting dulu. Di sini sudah melakukan setting, jadi kita bikin layer bidang, layer TDT, dan layer teks gitu ya. Untuk ini ya, untuk mulai penggambaran. Jadi jangan lupa untuk mulai penggambaran kita selalu menggunakan kita selalu menentukan dulu layer-layer yang akan kita lakukan, yang akan kita gambar ya gitu. Yang pertama kita nanti akan bikin TDT dulu, maka yang saya set sekarang adalah set TDT. Kita akan bikin TDT A dan TDT B. TDT A itu adalah titik dengan jarak dengan koordinat 1000,1000. Maka kita akan melakukan penggambaran plottingnya langsung PO seperti biasa 1000,1000 itu ya, ada di sebelah situ. Kemudian poin yang kedua atau TDT yang kedua itu TDT B dengan jarak dengan koordinat 1023 titik 2433, 978.6241 gitu ya. Kita zoom, kita extend. Kita sudah punya titik A dan titik B. Oh, tadi saya sudah gambar soalnya ya. Oke, nggak apa-apa. Lalu kita kasih keterangan di sini titik A, lalu di sini adalah titik B gitu ya. Terus nanti kita akan menggambar titik P. Titik P itu memiliki sudut yaitu 40 derajat 30 menit 15 detik counterclockwise, jadi berlawanan arah jarum jam, berarti ke sana. Dan jaraknya dari titik A itu adalah 13,9. Jadi kita bikin bantuan dulu garis AB gitu ya, garis AB. Sebentar, karena kita sudah mulai bidang, berarti kita current set bidang gitu ya. Oke, kita bikin bantuan garis AB. Yang garis AB itu nanti akan kita putar sebesar 40 derajat 30 menit 15 detik counterclockwise berlawanan arah jam-jam ke sana. Dan nanti akan kita ukur jarak dari A ke titik P itu adalah 13,9 meter. Jadi yang akan kita lakukan adalah kita melakukan rotate, klik rotate, lalu klik objek yang akan kita rotate, lalu tekan enter. Lalu specify base point, di sini kalian bisa lihat di komen. Specify base pointnya itu kita putar dari titik A sebesar 40D, 30 menit dan 15 detik gitu ya. Lalu kita enter. Tuh. Jadi titik P itu ada somewhere di sekitar garis ini yang jaraknya adalah 13,9. Kita bikin circle 13,9. Maka kita berarti titiknya ada di sebelah sini gitu ya. Nah, gitu. Jadi titik P ada di sebelah sini. Saya kasih oke, titik P ada di sebelah sini
Tuh ya. Jadi tadi yang saya lakukan adalah saya menggambar titik P, di mana titik P itu data ukurannya adalah sebesar 40 derajat. Sudutnya 40 derajat dari BAP itu 40 derajat, kemudian jarak dari si A ke P itu adalah 13,9. Jadi saya tadi melakukan rotate garisnya ke sana 40 derajat, dan kemudian saya bikin circle sebesar 13,9 derajat 13,9 meter untuk mendapatkan titik P gitu. Terus selanjutnya kita menggambar titik H. Titik H itu kita juga masih menggunakan bantuan garis AB. Kita pakai bantuan garis AB. Kalau dari datanya yang ada di modul itu dia searah jarum jam. Jadi kalau searah jarum jam kita set dulu di sini adalah clockwise itu ya. Nah, kalau misalnya tetap mau pakai counter clockwise berarti harus kita ubah dulu. Jadi kalau kayak gitu berarti dia dikurangi 360 derajat gitu. Dikurangi atau tambah 360 derajat gitu supaya dia bisa berlawanan. Itu ya. Jadi titik H itu jaraknya adalah sudutnya itu adalah dari A, B, H itu sudutnya adalah 36 derajat 20 menit 18 detik. Jadi ini saya putar searah jarum jam sebesar 36 derajat 20 menit 18 detik gitu ya. Dan jaraknya dari B itu nanti adalah berapa sih ini? PH jaraknya dari B itu adalah 17,2. Oke ya. Jadi nanti dari B saya bikin lingkaran 17,2. Seperti tadi saya rotate dulu, select object gitu ya. Setelah select object di enter, base pointnya saya dari B, dan saya putar searah jarum jam sebesar 36 derajat 20 detik menit 18 detik gitu. 18 detik gitu kan. Terus kemudian jaraknya dari B ke H itu adalah 17,2. Jadi saya bikin lingkaran di sini besarnya 17,2 yaitu, maka kita sudah punya titik H yang ada di sini. Itu kan ya. Nah, ini titik H itu. Oke, saya kasih nama supaya nanti nggak bingung. Oke, titik H. Terus kemudian kita akan menggambar titik R dan titik S. Tapi kalau di modul datanya itu dia sudah merupakan data jarak-jarak ya. Jadi kalau jarak-jarak kita menggunakan 2 lingkaran gitu. Jadi seperti yang contoh di modul, data jaraknya itu adalah dari P ke R itu adalah 20 meter. Jadi P ke R adalah 20 meter, maka kita menggunakan circle 20 meter gitu. Terus kemudian jarak dari H ke R itu juga 15 meter. Jadi kita circle lagi ke sini 15 meter. Maka perpotongannya itu adalah titik R. Bikin PO terus titik R di sini. Itu ya. Kita sudah dapat titik R. Yang selanjutnya adalah titik S yang terakhir. Titik S itu adalah jarak P ke S itu 12 meter. Berarti kita bikin circle P ke S 12 meter. Kemudian jarak dari H ke S itu adalah 15 meter. Jadi H ke S itu 15 meter. Jadi kita bikin circle lagi, pusatnya di H itu adalah 15 meter. Gitu. Jadi perpotongan di sini adalah titik S gitu ya. Nah, kita delete, kita kasih nama, lalu S gitu. Nah, sudah kan? Kalau sudah, maka kita akan menghubungkan garis ini. 1, 2, 3, 4, 5. Itu maka kita sudah punya bidang tanah PQRS. Karena ini sudah tidak terpakai, maka saya buang titiknya. Kita sudah punya bidang tanah PQRS. Oke. Kalau kemarin di modul kemarin kita sudah bisa ngecek bagaimana kita melihat ukurannya ya. Jadi jaraknya dari S ke R itu misalnya dimensinya berapa? Kalian bisa lihat di sini adalah 17,668. Nah, untuk mengecek keliling dan luasnya kita bisa menggunakan comment area. Gitu ya. Kita menggunakan comment area, diketik aja di komennya, kemudian kita klik di ujung-ujung bidangnya. 1 2 3 4 kayak gitu. Nah, kalau sudah klik kanan enter, maka kita akan kok hilang. Itu ya. Maka kita akan mendapatkan garis kita akan mendapatkan ini ya. Saya ulang ya. Kita akan mendapatkan areanya berapa? 1 2 3 4. Kita enter.
gitu kan. Jadi dia area untuk bidang ini adalah 149,996 dan perimeternya adalah 51,917 meter gitu ya. Kalau areanya 149,996 meter persegi, perimeternya adalah 51,917 meter. Perimeter itu keliling, area itu luas gitu ya. Nah, kita bisa menentukan luas di daerah ini adalah segitu kayak gitu. Tapi ada satu metode lagi, kalau misalnya kita nggak pengen ngeklik ini 4 kali kayak gitu, ada satu metode lagi. Tapi yang pertama metode yang selanjutnya ini kita harus melakukan topologi dulu. Jadi intinya topologi itu adalah nanti kita akan mengubah mengubah si bidang tanah ini. Tadinya ini kan sebenarnya polyline, jadi dia tidak dikenali sebagai poligon ya. Nah, maka kita akan mengubah ini menjadi poligon. Jadi yang akan kita lakukan adalah pertama kita melakukan clean up dulu. Clean up itu untuk membenarkan kalau misalnya ada data-data yang garis-garis yang nggak sesuai, misalnya overshoot, undershoot, atau misalnya ada garis yang kedouble, atau misalnya ada poligon yang terlalu kecil kayak gitu, maka itu dibenerin pakai clean up. Setelah dilakukan clean up, baru akan kita ubah ke topologi. Topologi itu untuk mengubah ini menjadi satu kesatuan poligon gitu. Nah, kemudahannya kalau kita melakukan topologi adalah kita nggak perlu mengeklik batas-batas bidang ketika kita mau melakukan ini area ya. Jadi mau mengukur area. Salah satunya itu apalagi kalau misalnya bidang tanah yang kita miliki itu banyak gitu kan, nanti kita bisa secara otomatis memunculkan area yang ada di situ. Termasuk juga ketika nanti kita akan melakukan konversi data kayak gitu ya, dari DWG ke SHP atau ke format yang lain kayak gitu, akan lebih mudah ketika kita sudah membangun topologi. Termasuk juga ketika kita nanti mau ngasih NIB dan sebagainya, itu nanti kita memang harus membangun topologi itu ya. Jadi untuk melakukan topologi, yang pertama kita harus melakukan clean up. Jadi kita klik ke map drafting gitu, kemudian drawing clean up gitu. Jadi nanti layernya yang akan kita clean up itu adalah layer bidang gitu kan ya, layer bidang. Terus select itu ya, kemudian kita select all aja. Terus kemudian di sini kalau misalnya masih kosong di tempat teman-teman itu kan, defaultnya itu kan seperti ini ya, selected actionnya belum ada, kita masukkan aja semua gitu. Jadi nanti selected actionnya itu adalah dia akan mendelete duplikat, kemudian dia akan menghapus objek-objek yang terlalu pendek karena overshoot, kemudian dan seterusnya gitulah. Undershoot itu juga akan diperpanjang secara otomatis dan lain sebagainya gitu. Lalu kita klik next, kemudian kita lakukan finish gitu ya. Nah, deleted object 0, created object 0. Mungkin kalau di sini karena dia cuma hanya satu bidang, maka dia tidak ada kesalahan-kesalahan yang ini ya, yang diperbaiki. Tapi kalau misalnya bidangnya banyak, nanti di sini pasti akan banyak reportnya gitu. Nanti kita akan coba kalau misalnya bidangnya banyak seperti apa ya, mungkin di pertemuan selanjutnya. Terus setelah kita melakukan clean up yang tujuannya adalah untuk membenarkan data secara otomatis, itu kita selanjutnya adalah bikin topologi atau mengubah ini menjadi poligon gitu ya. Kita klik di map data and analysis, kemudian kita lakukan topologi dan kita create topologinya. Ini topologi name itu bisa kamu kasih nama apapun terserah. Terus topologi tabnya kita pilih poligon gitu, kemudian next, layernya kita pilih aja semua gitu, dan semuanya di next aja, kemudian finish gitu. Nah, sudah selesai. Dia hanya satu poligon saja karena memang kita hanya punya satu bidang tanah ini, satu data ini. Kalau dia sudah selesai di topologi, maka dia akan muncul seperti ini nih, dia di tengah-tengahnya gitu, di tengah-tengah si poligonnya. Nanti kalau di sini ada 5 poligon, maka dia juga akan muncul 5 ini ya, untuk menunjukkan bahwa dia sudah tertopologi kayak gitu. Nah, untuk melihat areanya, kalau di sini kita nggak perlu, kalau sudah ada topologinya kita nggak perlu ngeklik lagi ini 4 kali, tapi kita bisa langsung melakukan map data and analysis, object data, kemudian kita lihat object data dan kita klik di tengah-tengahnya ini. Areanya 149,996 sama kayak tadi kan ya, dan perimeternya ada 51,917 meter sama kayak tadi juga. Jadi yang kita lakukan untuk melihat areanya kalau sudah ada topologinya adalah map data and analysis, kemudian di object data, edit object data, lalu kita klik di bagian tengah yang waktu kita sudah berhasil membangun topologi itu, maka akan keluar area dan perimeternya kayak gitu. Gampang kan ya? Nah, semoga bisa lancar diikutin. Tadi kita sudah melakukan penggambaran bidang tanah menggunakan data sudut dan jarak, dan kita sudah belajar bagaimana melakukan clean up dan topologi. Untuk selanjutnya silahkan dicoba sendiri. Nanti kalau ada pertanyaan jangan ragu untuk bertanya kepada saya gitu ya. Terima kasih.